Mau pembelian cash atau kredit, diskonnya mulai dari 40 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Hari ini kembali kita berkunjung ke showroom Suzuki, dan kembali lagi kita berada di Suzuki Fatmawati ya. Dan kali ini kita bersama Mas Anugrah Randi lagi yang sering di sini juga. Siap. Tentunya dengan promo-promo terbaiknya ya, dan seorang YouTuber otomotif juga gitu. Nah, mungkin sebagian teman-teman yang baru menonton belum kenal nih Mas. Boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Andi Pras. Oke, terima kasih Mas Andi Pras. Halo Bapak Ibu, ketemu lagi sama Anugrah Randi dari Suzuki Fatmawati. Bagi Bapak Ibu yang sedang cari promo terbaik untuk mobil Suzuki, bisa hubungi Randi di 0812 18 13 5904, atau bisa visit lihat-lihat video promo yang Randi buat di channel YouTube Anugrah Randi. Nah, di Suzuki Fatmawati, tepatnya ada di Jalan Raya RS Fatmawati nomor 123B, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Selain melayani pembelian mobil baru, di Suzuki Fatmawati juga ada bengkel resminya. Jadi buat Bapak Ibu yang mau melakukan servis kendaraannya, bisa langsung hubungi Randi untuk Randi bantu booking servis, ataupun dijadwalkan home service juga bisa, kita home service ke rumah Bapak dan Ibu. Nah, kali ini kita bareng Mas Anugrah Randi nih, salah satu sales supervisor sekarang ya. Siap. Nah, bulan kemarin kita bikin video itu masih sales, kali ini sudah supervisor. Amin. Jadi ini dia lagi syukuran nih teman-teman. Tentunya dia punya promo-promo yang menarik nih. Lagi masih event ceria, promo ceria gitu ya, semangat gitu ya kan. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, selain Mas Randi ini sebagai sales supervisor di Suzuki, dia juga punya channel YouTube ya. Betul, Mas. Tentunya mengulas otomotif juga. Tentunya tentang Suzuki juga gitu tentang ya. Jadi Suzuki. mungkin info-info seputar Suzuki banyak banget di channelnya Mas Anugrah Randi. Namanya apa? Anugrah spasi Randi. Anugrah spasi Randi. Nanti teman-teman subscribe juga ya. Ada linknya di bawah. Terima kasih Mas Pras. Kan supervisor nih. Yap. Kemarin kita sudah bikin video juga. Nah, tentunya harusnya promonya lebih menarik. tentunya di bulan ini ada promo spesial yang diberikan dari Suzuki Fatmawati. Baik mau pembelian cash ataupun pembelian kredit. Diskonnya tuh fantastis banget, diskon akhir tahun. Contohnya di All New R3 Hybrid. Mau pembelian cash atau kredit, diskonnya mulai dari 40 juta rupiah. Lalu untuk XL7, mau tipe yang Zeta ataupun Beta mulai dari 32 juta rupiah. Tipe Alphanya mulai dari 29 juta rupiah. Nah, diskon untuk pembelian Suzuki New Carry Pickup mulai dari 36 juta rupiah. Diskon untuk Espresso mulai dari 18 juta rupiah. Dan diskon untuk Baleno mulai dari 18 juta rupiah. Selanjutnya ada promo DP ringan untuk Suzuki All New R3 Hybrid. Untuk yang tipe GX, Randi kasih DP-nya 6 juta rupiah. Untuk Suzuki XL7 Hybrid, DP mulai dari 8 juta rupiah. Untuk Suzuki New Carry Pickup, DP mulai dari 5 juta rupiah. Untuk Baleno, DP mulai dari 15 juta. Dan Espresso, DP mulai dari 15 juta rupiah. Selanjutnya ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan sudah bisa bawa pulang mobil Suzuki. Lalu ada juga bunga 0% yang berlaku 1 tahun. Selanjutnya juga ada bunga-bunga menarik lainnya sampai dengan tenor 8 tahun. Yang kelima, ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang mau melakukan tukar tambah dari kendaraan lamanya ke kendaraan baru merek Suzuki, Bapak Ibu, Randi pastikan mendapatkan penawaran harga terbaik. Dan juga nantinya untuk kendaraan barunya, Randi pastikan mendapatkan tambahan diskon lagi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Yang terakhir, kami juga memberikan program servis gratis untuk Suzuki All New R3, Suzuki XL7, dan juga Suzuki New Carry Pickup. Yang dimana Bapak Ibu udah nggak perlu khawatir lagi mikirin biaya servis. Dari mulai biaya servis, beli oli mesin, dan juga spare part. Tentunya di cover sampai dengan 50.000 km. Program servis gratis yang kami berikan. Dan juga untuk program garansinya, garansi mesin 3 tahun atau 100.000 km, dan garansi baterai lithium ion. Ini yang spesial Mas Pras.
8 tahun atau 160.000 kilometer. Nah, itu tadi promo-promo spesial dari Mas Anugrah Randi ya, sales supervisor dari Suzuki Fatmawati. Jadi semangat banget ya menyampaikan promonya, karena promonya banyak banget dan tadi diskonnya juga disebutkan semuanya. Nah, dari promo-promo yang tadi ada nih, kira-kira bisa nambah lagi nggak? Atau nego lagi gitu? Karena ini bulan yang spesial untuk saya dan juga untuk Suzuki Fatmawati, tenang aja, langsung konsultasikan aja, pastinya aku bisa tambahin lagi. Sampai net, Mas Pras. Pokoknya sampai deal gitu ya. Kalau mau minta aksesoris A, B, C, D juga boleh. Pokoknya diaturin aja gitu. Siap. Ya. Nah, jadi teman-teman yang masih kira-kira nanggung promonya, langsung diskusikan aja, pegang handphonenya, coba ditanyakan langsung ke Mas Anugrah Randi, nomornya ada di bawah. Nah, untuk teman-teman nih, sebagian kan sebelum membeli juga pengen nyobain dulu gitu, sebelum takut salah gitu kan, pengen test drive, masih bisa? Jadi kalau yang mau test drive bisa langsung aja kirim Sherlock-nya malah Mas Pras. Kirim Sherlock-nya dan kirim foto SIM A-nya untuk Randi buatkan jadwal test drive ke rumah. Yang kedua juga bisa datang langsung ke Suzuki Fatmawati untuk melakukan test drive. Gratis dong? Gratis. Jadi gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sama satu lagi Mas, jangan takut disuruh langsung jadi. Nah, pasti temuin dulu kenyamanan. Udah nyobain nih, kemudian belum jadi, masih mikir, mempertimbangkan, nggak masalah ya. Jadi nggak ada rasa nggak enak gitu ya. Karena awalnya kan silaturahmi Mas. Silaturahmi dulu yang penting, gitu teman-teman. Jadi nggak usah ragu lagi, cari info-info dulu atau bahkan mau test drive dulu, bisa langsung hubungin Mas Anugrah Randi, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini sudah ada New R3 1,5 GX Matic 2023. Kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur lengkapnya? Kira-kira worth it apa enggak untuk dimiliki? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Suzuki New R3 ini atau Suzuki tipe terlainnya, jangan lupa cek di kolom deskripsi ya. Kita sudah lampirkan harga lengkap Suzuki di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya. Suzuki New R3 GX Hybrid 2023 yang tipe Matic ya. Dan kita lihat di sini untuk grill ornamennya dia masih modelnya sama dengan sebelumnya ya. Jadi di finishing warna black glossy dan ada warna chrome-chrome-nya dengan motif honeycomb ya. Dan ada list chrome juga di bagian atas bawahnya, dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Suzuki berwarna chrome. Lalu untuk detail lampunya ini juga masih sama, jadi dia masih menggunakan lampu proyektor warna kuning ya, dengan lampu senja yang masih halogen dan juga lampu sennya juga masih halogen. Lalu di bawah juga dilengkapi dengan fog lamp, masih bolam halogen juga dengan housing berwarna black dove yang seolah-olah menyambung sampai ke bumper tengahnya ya. Dan bumper tengahnya ini dia ada kisi-kisi terbukanya di tengahnya ya, yang di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Suzuki New R3 1,5 GX Hybrid HT 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Suzuki New R3 ini ada dua pilihan mesin ya. Jadi mesinnya sama-sama 1500, tapi ada yang bensin full dan ada yang hybrid. Dan untuk yang tipe GX ini, dia sudah dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VVTi plus lithium ion dan juga ESG atau smart hybridnya. Jadi sudah dilengkapi dengan mesin hybrid, dimana dengan mesin ini Suzuki New R3 GX ini dia memiliki tenaga sebesar 104,7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 138 Nm pada 4400 rpm. Tentunya dengan mesin hybrid ini Suzuki New R3 GX ini selain dia ramah lingkungan juga tentunya lebih irit dibandingkan mesin bensin konvensionalnya. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat untuk R3 GX dilengkapi dengan velg R15 warna two tone polish ya, dengan profil ban 185/65. Rem depan sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan karena ini yang Matic jadi sudah ada hill start assist-nya juga. Lalu di plat bodi atasnya kanan kirinya dia ada emblem VVT yang menunjukkan teknologi mesin VVT-nya. Dan kita lihat untuk spionnya, untuk yang tipe GX ini covernya sewarna bodi ya, sudah dilengkapi dengan lampu sen. Pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis. Dan kita lihat di sini untuk handle pintunya dia sudah dilapis chrome juga, model tarik. Dan menariknya juga sudah ada tombol smart entry-nya ya, karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga warna chrome ya, model tarik. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya secara model dan ukuran.
Tapi untuk rem belakangnya masih dilengkapi dengan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Suzuki New R3 GX Hybrid AT 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas di sini masih belum dilengkapi dengan roof spoiler ya untuk yang tipe GX, jadi gundul kayak gini, cuman ada stop lamp di bagian tengahnya. Lalu untuk kaca belakangnya ini dia sudah kaca defogger, jadi sudah anti embun ya, dan menariknya juga dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di tengah ini dia ada logo Suzuki berwarna chrome ya. Tapi untuk yang GX sayangnya di bawahnya belum dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi untuk keamanan belakang ya, dia hanya dilengkapi dengan 2 parkir sensor yang ada di bumper bawahnya ini aja, belum dilengkapi dengan kamera. Lalu kita lihat untuk detail dari lampunya. Ini untuk lampu belakangnya dia modelnya LED bar ya, memanjang sampai ke atas, dan untuk lampu remnya juga sudah LED. Lalu untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih bolam halogen. Di bawah lampu sebelah kanan dia ada emblem hybrid berwarna biru-biru ya. Kemudian di kirinya dia ada emblem R3 berwarna chrome. Lalu kita lihat untuk desain dari bumper bawahnya, ini dari kanan ke kiri full di finishing warna body, dan di kanan kirinya dilengkapi dengan 2 lampu reflektor. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Suzuki New R3 GX Hybrid AT 2023. Untuk kuncinya, untuk yang GX walaupun bukan tipe tertinggi, tapi sudah keyless atau smart key ya. Jadi modelnya remote kayak gini kecil. Di sini ada aksen warna birunya menunjukkan kalau mesinnya hybrid gitu ya. Dan di sini ada tombol lock dan unlock gitu. Saat kita lock atau kita kunci, ini spionnya langsung terlipat otomatis ya untuk R3 GX dan R3 Sport di atasnya ya. Dan saat kita unlock, dia sayangnya nggak langsung membuka karena dia nanti akan membuka otomatis kalau mesinnya dihidupkan. Jadi sudah auto retractable ya. Dan karena ini kuncinya sudah keyless dan kecil juga ya, jadi kita simpan juga cukup nyaman. Kita nggak perlu ngeluarin kunci gitu, kita kantongin atau bawa di tas. Di sini ada tombol, kita tekan, ini kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau buka kita tekan lagi ya. Nah ini kita sudah buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk dari depannya kita lihat untuk yang R3 GX ini didominasi warna hitam dengan sedikit ada ornamen wooden panel di bagian atas sehingga tampak kelihatan elegan gitu ya, ada motif kayu-kayunya. Lalu di sini dia juga untuk armrestnya sudah dilapis soft touch dengan bahan fabric ya, dengan motif wajik. Kemudian di sini ada penyimpanan kecil, untuk handle pintunya sudah dilapis chrome. Kemudian ada tombol untuk pengaturan spion, kemudian ada central lock dan pengaturan power window-nya auto di bagian driver. Lalu di sini dia juga ada speaker ya untuk pintu kanan kiri di bawahnya, kemudian ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah di dalam untuk nuansa dashboardnya juga didominasi warna hitam dengan sedikit ada wooden panel ya di bagian tengahnya. Lalu di kanan ini kisi-kisi AC-nya juga full warna hitam ya, sedikit ada list warna chrome di tengahnya, dan untuk bawahnya dia di finishing warna wooden panel juga ya, jadi senada dengan door trimnya. Lalu di sini ada tombol untuk menyalakan mesinnya ya, sudah smart button. Lalu ada tombol VSC, parkir assist dan idling stop di bawahnya. Lalu di sini juga ada laci tertutup ya, jadi untuk penyimpanan tertutup kayak gini. Kemudian di bawah juga ada gas dan rem saja karena yang kita bongkar adalah yang matic-nya ya. Dan untuk bahan joknya ini masih full bahan fabric dengan motif wajik-wajik di bagian tengahnya ya. Untuk pengaturan sandarannya dia masih manual, lengkap dengan pengeteran ketinggian jok ya, masih manual juga, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Lalu untuk setirnya ini modelnya 3 spoke ya, dan menariknya sudah dilapis kulit. Di bawahnya juga ada lapisan wooden panel supaya senada dengan door trim dalamnya gitu ya. Dan di sini juga ada aksen-aksen warna chrome juga di bagian kanan kiri, di tengahnya juga termasuk ada logo Suzuki berwarna chrome juga. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan airbag di bagian tengah karena sudah ada dual airbag. Plus di kanannya dia juga ada tombol-tombol cruise controlnya ya. Jadi sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi kalau jalanan lagi kosong kita bisa aktifkan, jadi nggak perlu injak gas lagi sesuai dengan kecepatan yang sudah kita reset. Lalu di kirinya dia juga ada tombol-tombol untuk pengaturan audio suite controlnya, jadi audionya bisa diatur dari sini juga. Dan untuk setirnya ini dia menariknya juga sudah bisa diatur ya, jadi sudah bisa naik turun, tapi dia belum bisa maju mundur ya, jadi baru tilt belum teleskopik. Lalu di sebelah kanan belakang setir dia ada sasaran untuk menyalakan lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto, dan di kirinya ada sasaran untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena ini yang matic ya, jadi cukup injak rem aja karena sudah smart button, kita tinggal tekan tombol smart buttonnya.
Nah, saat dinyalakan, kita lihat tampilan dari speedometernya ini masih analog ya. Jadi masih modelnya seperti ini, tapi cukup sporty juga gitu ya. Di tengahnya sudah ada MID yang sudah full TFT juga. Jadi ada pemberitahuan kayak pintu-pintu yang masih terbuka, animasinya kelihatan gitu ya. Di kiri ada RPM-nya, di kanan untuk kilometernya ya. Dan MID-nya juga cukup lengkap, termasuk untuk rata-rata bahan bakar gitu. Kemudian informasi tentang lithium ionnya juga ada di sini semuanya gitu ya. Jadi walaupun belum full layar animasi, tapi paling tidak modelnya sudah cukup sporty untuk mobil-mobil di zaman sekarang. Di tengah sudah ada audio head unit touchscreen ya. Ini dia modelnya masih di dalam ya, jadi belum floating, tapi secara fitur ini sudah cukup banyak gitu ya. Kita lihat ya, di sini dia ada aux in, Bluetooth musik, kemudian Carbide Link ini untuk koneksi mirroring dengan headphone ya, dengan aplikasi Carbide Link ini. Kemudian ada pengaturan nadanya, kemudian ada radio, telepon, USB foto, kemudian untuk USB musik dan USB video gitu ya. Jadi secara fitur sudah lumayan lengkap juga gitu ya. Tapi sayangnya kalau dirubah ke R atau mundur, yang GX ini belum ada kamera belakangnya gitu. Jadi nggak bisa menampilkan kamera belakangnya. Lalu di kanan kirinya ada kisi AC utamanya, di tengahnya ya ada dua blower, dan di sebelah kirinya dia menyambung sampai di kisi AC sebelah kirinya yang tampilannya kelihatan agak klasik gitu ya. Jadi kelihatan elegan, ditambah lagi di bawahnya ada lapisan wooden panel yang menyambung dari tengah sampai ke kirinya juga. Lalu di tengah ini juga ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya, dan untuk pengaturan AC-nya ini juga sudah menarik ya, karena sudah digital semuanya. Ada untuk pengaturan suhunya di sebelah kanan, lengkap dengan pengaturan sirkulasi udaranya di bawahnya. Ada tombol AC off, kemudian ada pilihan auto climate juga ya. Ada front defogger, kemudian ada mode dan rear defogger juga. Jadi sudah lengkap. Dan di sini juga ada untuk pengaturan kipasnya. Jadi arah semburannya pun sudah bisa diatur ya, antara badan ke kaki juga bisa gitu. Dan secara keseluruhan tampilan dashboard dari New R3 GX Hybrid ini memang tampak modern dan terlihat elegan ya, dengan aksen warna wooden panelnya. Di bawah sini juga ada port USB ya. Ini terkoneksi dengan head unit audio plus ada aux in juga. Lalu di sini juga ada power outlet, kemudian di sini ada laci terbuka dan ada dua cup holder, dan menariknya ada kisi AC-nya juga ya. Jadi kalau naruh botol minum di sini bisa sejuk juga airnya di dalam sini. Untuk tuas transmisi matic-nya modelnya seperti ini ya. Jadi ada aksen warna chrome di atas, lalu di bawahnya sudah dibungkus kulit juga. Dan di sini dia pilihannya ada parkir, R, mundur, netral, drive 2 dan low ya. Jadi bisa gigi 1 juga walaupun matic gitu ya, tapi tetap bisa kita rubah sampai di gigi low atau gigi 1-nya juga. Untuk rem tangannya dia masih model tarik ya, tombolnya di warna chrome. Kemudian di belakang ini sayang nggak ada konsol box nih, jadi hanya ada power outlet di belakang sini. Kemudian di depan sini juga ada laci utama yang cukup besar ya, untuk penyimpanan tentunya cukup lumayan, dan di atas tadi ya, jadi ada lapisan wooden panel yang menyambung ke tengah, plus kisi-kisi AC-nya juga menyambung dari kiri sampai ke tengah ya, dengan list-list warna chrome yang kecil di tengahnya ya. Dan menariknya di sini juga ada airbag tentunya ya, untuk penumpang depan karena sudah ada dual airbag. Lalu di atas plafonnya standar ya, dilengkapi dengan sun visor. Di sini ada kaca juga, tapi nggak ada lampu tambahannya ya. Dan di kiri dia juga ada pegangan tangan untuk penumpang depannya yang sudah retract juga. Kemudian di tengah di sini juga ada lampu cabinnya, tapi ini masih warna kuning ya, masih standar. Begitu pula dengan spionnya juga masih standar juga. Lalu di sini dia juga ada sun visor ya di bagian driver tanpa kaca dan lampu. Kemudian untuk joknya juga tentunya sudah ada seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver. Begitu pula dengan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian ya, yang tentunya sudah ada teknologi Pro Tensioner dan force limiter untuk keamanannya. Lalu di atas jok juga ada headrest ya, standar kanan kiri ya, dan ini sudah adjustable atau sudah bisa dibongkar pasang. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door trim baris keduanya ini sama dengan depannya, didominasi warna hitam. Armrestnya juga sama, dilapis bahan fabric ya, dengan motif wajik-wajik. Ada laci juga di bagian atas sini, serta ada tombol untuk pengaturan power window juga. Lalu untuk idle pintunya juga sudah dilapis chrome, dan di bawah juga masih ada speaker ya. Tentunya untuk pintu kanan kiri juga ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Suzuki Alto R3 GX. Secara ruang cabin ini lumayan lega gitu ya, mobil 3 baris, low MPV gitu. Kita lihat lutut saya dengan depannya ini masih longgar ya, masih cukup jauh. Dan untuk headroomnya dengan tinggi saya 167, ini juga plafonnya masih tinggi ya, jadi masih 10 jari lebih bahkan gitu ya. Dan menariknya di kanan kirinya
Di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract ya. Lalu di depan sini dia juga ada AC double blowernya ya, ada 4 blower dengan pengaturannya di sebelah kanannya. Dan di bagian tengah sini dia juga dilengkapi dengan lampu cabin ya. Ini kayak depannya dia masih warna kuning juga ya. Kemudian pada joknya juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya. Di baris keduanya ini untuk kanan kirinya 3 titik penguncian ya. Tapi sayangnya untuk tengahnya dia untuk R3 hanya 2 titik penguncian aja ya. Dan di bagian atas di sini juga ada headrest ya, kanan kiri aja sudah adjustable, tapi tengahnya nggak ada headrest, jadi hanya ada 2 aja di baris keduanya. Dan di sini menariknya bisa jadi armrest juga ya. Ini cukup tinggi dan cukup nyaman juga untuk armrest kalau lagi berdua atau sendiri, tentunya akan menambah kenyamanan gitu ya. Dan di sini juga dia ada isofix juga ya pada jok-joknya kanan kiri, dan di bagian depan sini dia juga ada kantong-kantong ya kanan dan kiri. Dan di bawah di sini nggak ada laci-laci lagi, hanya ada power outlet tadi ya yang kita tunjukin dari depan tadi. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok tengahnya ini dia nggak bisa dilipat full, hanya dimiringin kayak gini ya, terus didorong ke depan saja kayak gini. Tapi jangan khawatir karena ini aksesnya sudah cukup luas gitu ya. Jadi kalau untuk masuk kayak gini masih cukup lumayan gitu ya, aman gitu ya. Nah, kita lihat di baris ketiganya kalau sandarannya tegak memang dia kurang nyaman, jadi kita miringin sedikit gitu ya. Nah, miringannya lumayan gitu ya, cukup banyak juga. Dan ini jadinya dia ada jarak nih ya yang cukup lumayan gitu. Dan kalau teman-teman masih kurang luas lagi ya nanti bisa dimajuin juga ya, karena depannya juga masih jauh gitu jaraknya. Dan kita lihat di bagian sandaran atasnya di sini juga sudah ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable. Lalu ada seat belt juga ya dengan 3 titik penguncian kanan kiri. Kemudian di kanan kirinya dia juga ada tempat penyimpanan ya untuk cup holder bagian atas. Cuman yang tipe GX di kiri sini dia belum dilengkapi dengan power outlet ya. Jadi belum ada untuk colokan di belakang gitu ya. Dan di atas ini juga dia ada pegangan tangan yang masih fix ya, belum retract. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini kita langsung dari belakang manual ya. Dan kita lihat bagasi dari R3 ini lumayan ya. Jadi walaupun mobil 3 baris dibandingkan beberapa kompetitornya ini masih lebih luas sedikit ya, walaupun nggak signifikan gitu ya. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih gede lagi, ini pun bisa dilipat jok baris ketiganya. Dia bisa dilipat setengah kayak gini, ataupun dua-duanya setengahnya lagi kayak gini ya. Jadi ini langsung rata dengan lantai, jadi kita bisa mendapatkan bagasi yang cukup besar. Dan yang menarik di sebelah kanan dia juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkraknya ya, jadi praktis disimpan di sini. Lalu di bawahnya ini karpetnya kalau diangkat ya, dia juga ada tempat penyimpanan lagi yang cukup besar di sini ya. Jadi untuk penyimpanan barang-barang kecil tentunya sangat bermanfaat ini. Oke, seperti aja kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Suzuki New R3 GX Matic 2023. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Suzuki New R3 ini ataupun Suzuki tipe-tipe lainnya, tadi sudah dibilang semuanya, promonya banyak banget dari Mas Anugrah Randi, bisa dihubungin, nomornya ada di bawah. Dan buat teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube dari Mas Anugrah Randi ya, ada di bawah untuk linknya. Jadi teman-teman yang ingin tahu info update seputar Suzuki, promo-promonya hampir tiap minggu, tiap hari diupdate, itu bisa langsung follow YouTube dari Anugrah Randi. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan beri masukan di kolom komentar. Saya Dipras, Saya Anugrah Randi. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.